Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Sekarang sahabat pintar akan membahas mengenai topik perbedaan pajak dan pungutan resmi. Simak penjelasan berikut ya sobat. Sobat paham kan, jikalau nanti ketika sobat sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan dari kerja keras itu, maka sobat akan diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Seperti contoh, pertama pajak penghasilan, kedua pajak bumi dan bangunan, ketiga serta pajak di restoran yang dinamakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain loh sobat. Harus diingat juga nih, bahwa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah ini bersifat resmi. Jadi ada pungutan apa ya selain pajak? Selain itu apa aja sih pungutan resmi itu? Oke sobat, simak penjelasan berikut ya. Pertama, ada retribusi. Pungutan ini dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. Pembayaran retribusi ini tergantung pada kemauan si pembayar. Artinya pungutan retribusi hanya dikenakan pada orang yang menikmati jasa retribusi tersebut. Jenis retribusi daerah ada 3 seperti: pertama, retribusi jasa umum, kedua, retribusi jasa usaha, ketiga, retribusi perizinan. Jadi begini sobat, perbedaan antara pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi, kedua hal itu sama-sama pungutan yang dibebankan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Bedanya manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung, karena hasil pemungutannya dialokasikan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat, seperti jalan, beasiswa, subsidi, dan sebagainya. Sementara pada retribusi, sobat dapat merasakan balas jasanya secara langsung. Seperti contoh, sampah yang ada di rumah bisa diangkut setiap hari oleh para petugas kebersihan, sebagai bentuk balas jasa dari retribusi kebersihan sampah yang sobat bayarkan. Kedua, ada cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik barang yang terkena cukai seperti konsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Di Indonesia, cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cukai dikenakan dengan tujuan mengurangi tingkat konsumsi dari barang-barang tersebut. Tidak hanya menaikkan nilai cukainya, tapi juga dengan mengetatkan aturan untuk produsen dan konsumen dari barang-barang tersebut. Pembahasan ketiga ada bea. Bea sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean pada barang-barang impor. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Pabean pada barang-barang ekspor. Salah satu tujuan pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Makanya impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Bea keluar juga dikenakan untuk melindungi sumber daya alam dalam negeri sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk industri dalam negeri. Keempat, pembahasan mengenai sumbangan. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya seperti sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Gimana sobat, sudah paham kan perbedaannya? Jadi kesimpulannya pajak dan pungutan resmi lainnya sobat bisa cek di bawah ini ya. Terus semangat belajarnya. Semoga bermanfaat informasinya. Bye-bye.